Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh amal-amal kita yang telah sama-sama kita kerjakan, wabil khusus ibadah di bulan suci Ramadan ini, dari mulai sahur, qiyamul lail, baca Al-Quran, serta sedekah yang telah kita keluarkan, mudah-mudahan semuanya menjadi amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perlu saya sampaikan, dari ibadah atau amal soleh yang kita lakukan, yang paling penting itu hanya satu, diterima Allah atau tidak. Ya, ibu rajin baca Quran itu beramal soleh, alhamdulillah. Tapi apakah baca Quran kita diterima oleh Allah atau tidak? Kita tidak tahu. Tapi setahu saya, usaha ikhtiar kita beramal soleh bukan hal yang mudah, termasuk menghadiri kajian bukan hal yang mudah. Karena ini amal soleh, yang namanya amal soleh pasti banyak ujian, banyak cobaan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah bisa hadir dalam kajian, dalam amal soleh, maka poin kedua yang paling sulit dan berat adalah menjadikan amal soleh itu sampai kepada Allah. Surat Al-Kahfi ayat 110, ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarun mislukum. Qul innama ana basyarun mislukum. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Qul, katakan Muhammad, innama ana basyarun mislukum. Sesungguhnya aku ini manusia
manusia biasa seperti kamu. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihah, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama Allah Subhanahu wa taala menciptakan Rasulullah, mengutus Rasulullah untuk menyampaikan risalah-risalahnya kepada kita. Dan kita sebagai manusia yang meyakini tentang kenabian Rasulullah wajib mengikuti, meneladani apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam setiap hal. Maka dalam ayat ini Allah menyampaikan bahwa innama ana basyarun mislukum. Jadi kata Allah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa seperti kita. Makanya kalau kita bicara meneladani Rasulullah, harus berusaha sebaik mungkin, karena semua yang dicontohkan Nabi itu bisa diikuti. Kenapa? Karena Nabi juga seperti kita. Di Allah tidak menciptakan Nabi sebagai teladan itu dari kalangan malaikat. Kenapa? Karena kalau malaikat mau bisa diteladani, mau bisa dicontoh. Coba malaikat mampu disuruh sujud ke Allah, sujud terus, dan dia tidak akan pernah bangkit sebelum disuruh bangkit oleh Allah. Suruh doa, doa terus, dan dia tidak akan pernah berhenti berdoa sebelum Allah menyuruh berhenti. Tapi kalau Rasulullah manusia seperti kita, makanya kita sangat memungkinkan, bahkan diperintahkan untuk meniru, meneladani Rasulullah, terutama dalam urusan ibadah kita. Makanya Rasul manusia biasa seperti kita. Hanya kata ulama, Rasulullah dengan kita tuh bedanya sedikit-sedikit, Pak. Kalau Bapak makan, Rasulullah juga suka makan. Kalau Bapak suka ngobrol, Rasulullah juga suka ngobrol. Kalau Bapak Ibu tidur, Rasulullah juga suka tidur. Hanya beda sedikit. Rasulullah sedikit tidurnya, kita sedikit-sedikit tidur. Rasulullah sedikit makannya, kita sedikit-sedikit. Rasulullah sedikit ngobrolnya, kita sedikit-sedikit ngobrol. Jadi beda sedikit. Tapi kalau dikumpulkan jadi Rasulullah mampu sedikit ngobrolnya, dia hanya ngobrol yang baik-baik. Tapi kalau kita sedikit-sedikit ngobrol, nutup nanti diobrol. Ya. Rasulullah sedikit tidurnya, banyak bangun ibadahnya. Kita mah asli termasuk saya, sedikit-sedikit tidur karena jihad. Ya. Bapak-bapak kerja khutbah Jumat pun sare, padahal kami kudang sare, ayam sare. Jadi bedanya sedikit. Kemudian Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh Allah. Apa wahyunya? Annama ilahukum ilahu wahid. Jadi Rasulullah diberikan wahyu untuk disampaikan kepada kita tentang apa? Tentang bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita yakini itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Annama ilahukum ilahu wahid. Makanya ajaran yang pertama kali dibawa Nabi disampaikan
orang Mekah saat itu, mohon maaf, bukan sholat, bukan ngaji, bukan baca Quran, bukan haji, bukan sedekah, bukan. Ajaran yang pertama diajarkan Nabi kepada umat saat itu apa? La ilaha illallah. Ngajarin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang rindu, berharap, ingin berjumpa dengan Allah. Kalau nanti di akhirat, kalau kita ditakdirkan menjadi orang-orang yang dapat ridho Allah, kita bakal ketemu dengan Allah. Kalau di dunia bertemu dengan Allah itu satu, bertemu dengan pertolongannya, bertemu dengan Rahman dan Rahimnya, bertemu dengan kebaikan-kebaikannya. Itu bermakna pertemuan kita dengan Allah di dunia. Maka barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah di dunia, dengan Rahman Rahimnya, dengan pertolongannya, kalau nanti dia ke akhirat ingin bertemu melihat Allah, maka dua kata Allah, falyamal amalan sholihan, satu, perbanyak amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan yang kedua, janganlah kalian menyekutukan Allah di saat beribadah kepadanya. Jadi kalau bapak ibu saya hidup ingin dapat kasih sayang Allah, ingin bertemu dengan kemudahan-kemudahan, ingin ketemu dengan Rahman dan Rahimnya Allah, maka dua hal ini gak boleh ditinggalkan, dan dua hal ini saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Apa yang pertama? Beramal soleh. Apa amal solehku? Seluruh aktivitas yang diperintahkan Allah dan dicontohkan Rasulullah, itulah amal soleh. Sekarang saya mau nanya, puasa amal soleh bukan? Iya. Amal soleh. Ngaji? Iya. Amal soleh. Bayar zakat? Amal soleh. Berbuat baik kepada orang tua? Amal soleh. Senyum ke tetangga? Amal soleh. Ngomong ke tetangga? Amal soleh. Amal soleh. Ngomong ke tetangga? Ngomongin keburukan tetangga? Amal jelek, kan gitu ya? Lawan amal soleh. Nah, ketika Bapak Ibu mengerjakan amal-amal soleh itu, maka sudah masuk ke poin pertama. Bapak Ibu ada kemungkinan bisa mendapatkan rahmat. Tapi poin kedua, Pak, bicara tentang wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini yang paling sulit untuk merealisasikan pertemuan dengan Allah. Apa? Tidak menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun. Makanya kalau bicara baca Quran itu amal soleh. Banyak orang yang berhasil, banyak. Buktinya sekarang Ramadan sudah banyak orang yang menghatamkan Quran. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Bahkan kalau saya baca Imam Syafi'i itu selama Ramadan 60 kali Bapak. Dan hebatnya Imam Syafi'i 60 kali itu, Masya Allah, tidak pernah diekspos kecuali ada yang menyampaikan murid-muridnya. Kita alhamdulillah dan 2 kali 3 kali khotam amal soleh. Tapi apakah sampai ke Allah? Poin kedua, karena siapa kita ngaji? Kalau karena Allah, bisa Pak, amal soleh itu membuat kita bertemu dengan pertolongan Allah. Maka orang yang ngaji, baca Quran, dikasih dengan pertolongan Allah apa? Ketenangan batin, kebahagiaan. Kenapa? Dengan baca Quran yang tidak menyebutkan Allah. Nah, maka saya ingin menyampaikan, ini mas saya pribadi, kalau saya aslinya yang paling berat dalam hidup di saat melakukan aktivitas itu ternyata bukan lahiriahnya, tapi yang paling berat bagi saya poin kedua, menjaga hati agar tetap lillahi ta'ala. Ceramah kayak gini, insya Allah mudah-mudahan ini amal soleh. Yang berat bagi saya bukan diundang ceramah dan ngomong ceramah, dan udah sering, udah biasa. Tapi yang paling berat bagi saya, ikhlas nggak saya berceramah? Ya harus, tapi bisa. Dan itu kembali kepada hati kita. Tidak ada yang lebih tahu kecuali
kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak datang ke masjid ini berat Pak, datang oke loba ujian anak ngaji cenah buka bersama kalau yang sare gitu. Berat, tapi Bapak paksa datang akhirnya ke masjid. Apakah sudah duduk di masjid bakal jadi amal yang diterima Allah? Periksa yang kedua, karena apa? Karena siapa? Ngejar apa kita duduk di masjid? Maka ketika bicara amal soleh itu bukan hanya sekedar bicara banyak, bukan hanya sekedar bicara selesai, tapi bicara tentang karena Allah tidak kita beramal soleh itu. Karena sebanyak apapun amal yang kita lakukan, sebanyak apapun tilawah Quran yang kita bacakan, kalau tidak ada Allah hadir dalam hatinya, misalnya amal itu hanya jadi amalan dunia dan kelak belum tentu kita bisa sampai kepada kehidupan Allah. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyampaikan, di akhirat ada 3 kelompok orang yang disidang di hadapan Allah, dihisab di hadapan Allah. Yang pertama, penghafal Quran 30 juz, tiap hari baca Quran, tiap hari mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, ada orang kaya raya yang tiap hari mengeluarkan sedekah menyantuni orang-orang tidak mampu. Dan yang ketiga, ada orang yang berjihad sampai terbunuh. Ketika 3 orang ini dihadapkan di hadapan Allah, kemudian Allah bertanya kepada orang yang pertama, amal apa yang kau lakukan dengan karunia yang telah aku berikan selama kau hidup di dunia? Maka orang ini menjawab, saya menghafal Quran 30 juz ya Allah, saya tiap hari membacanya, tiap hari mengajarkannya. Lalu Allah bertanya, karena siapa engkau menghafal Quran? Karena siapa engkau membaca Quran? Karena siapa engkau mengajarkan Al-Quran? Kemudian orang ini menjawab dengan lisannya, karena menjawab. Lalu apa yang dikatakan Allah? Kata-kata engkau bohong. Lisanmu berkata engkau menghafal Quran karenaku, tapi hatimu saat menghafal Quran tidak pernah mengingatku dan bukan karenaku. Engkau menghafal Quran karena ingin disebut ahli Quran. Engkau membaca Quran karena disebut ingin hafiz-hafizah. Engkau ingin dapat penghargaan dan kedudukan di hadapan manusia. Maka semuanya telah aku berikan dulu di dunia. Hari ini tidak ada sedikit pun balasan dari untukmu. Maka malaikat seret dan lemparkan orang ini ke dalam neraka. Coba 30 juz menghafal, tiap hari mengulang-ulang bacaan. Karena tidak ada Allah dalam hatinya, tetap masuk neraka. Apalagi yang amalan hafalnya sedikit, hanya qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, segitu teu ikhlas nih. Apakah Ustaz kalau saya tidak hafal Quran bisa masuk ke surga, ketemu Allah? Bisa, Pak. Sekalipun tidak hafal Quran, asal apa? Sok baca Al-Quran, cik ikhlas gitu. Apalagi kalau Bapak menghafal dan ikhlas, itu yang diperintahkan Allah, itu yang dicontohkan Rasulullah. Makanya ketika ibu-ibu baca Quran bisa khotam 3 kali, alhamdulillah. Jaga hatinya, jaga perasaannya, jangan sampai ada kesombongan, apalagi ingin diketahui banyak orang. Di-share di status, alhamdulillah 10 hari Ramadan sudah 3 kali khotam Quran. Masya Allah. Tulisan nama halus, tulisan nama halus, alhamdulillah, masya Allah. Tapi ujung-ujungnya tanya hatinya, kenapa kalau khotam Quran harus diketahui banyak orang? Syiar Ustaz, biar orang lain pada ikutan. Tanya hati yang paling dalam, benar syiar atau ingin banyak orang yang tahu? Coba kalau benar syiar, tiba-tiba ada yang ngomong gini, beli sombong. Kalau sakit hati berarti benar, bukan karena. Ayo makanya Pak, hati-hati gitu ya, handphone kata saya juga kita banyak manfaatnya. Tapi di sisi lain, salah satu dampak handphone bisa merusak amal-amal kita. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang pamer dan bangga dengan amalnya yang seharusnya disembunyikan. Malam-malam bisa tahajud, update sekaligus OTW tahajud. Tahajud baik OTW.
naon deui atuh Ramadan. Hati-hati Pak. Makanya saya bilang yang paling berat dalam amal bukan masalah lahiriah, tapi menjaga hati. Makanya nanti di akhirat banyak orang yang dilempar ke neraka itu bukan tidak sholat, yang dilempar ke neraka itu bukan tidak ngaji, bukan tidak pernah ke majelis taklim, tapi banyak yang dilempar oleh Allah tuh mereka beramal soleh tapi tidak pernah ada Allah dalam hatinya. So taraweh Pak aslina berat taraweh ke imam lain masalah rokaat oh sudah sama, tapi ke imam paling berat taraweh naon ikhlas mimpin sholat ingat ke Allah dalam loba nama tergantung request jamaah. Ustaz tong nami deui mau pergi ki taraweh ngawret meh naon meh kapake jamaah. Ibu bapak taraweh nu berat lain 11 lain 23 tapi nu berat kerja mah teh lamun pawani jeung imam teh sesuai nafsu. Nafsu yang gancang pas di jadwal imam lila pertanyaannya selama sholat ingat ka Allah ingat ka imam. Jujur di bulan Ramadan itu ingat ka imam tuh sholat. Kalau ya DKM imam siga kieu dipake kamar imam geus besar jam sakit. Ieu karek 4 rakaat. Ya Allah dibaca dah. Tante ke sholat Pak. Beres we sholat, can beres Pak urang teh. Beres sholat teh mah yang kan gini urang mana ya imam. Cenah hiji teh naon kitu hilangnya. Kita pisannya kesal. Luhur menang sholat imam teh benaun teh. Sampai di jalan pun ngobrol ke imam. Begitu ngarek ka tukang imamna karek balik. Ai imam. Begitu imamna maju, mudah-mudahan tong ka dieu. Sampai di sunage masih kena ingat eta teh datang ka masjid dengan tadi ayeuna imamna bukan sudah kamari mah aya. Tuh Pak, 11 rakaat beres, 20 milu beres, imam ruku, milu ruku, imam sujud, tapi gerakan bacaan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi tidak ada dirasakan. No aya mah keulek. Gagalnya banyak di situ, gagalnya banyak bicara tentang. Makanya saya ngajak ya, mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita bukan hanya sekedar semangat beramal solehnya saja, tapi semangat menjaga agar amal soleh ini sampai ke Allah. Makanya cukup belajar gini, kalau sedekah kasih, alhamdulillah terima kasih, dah lupakan. Ternyata DKM mohon jadi tulis, gak apa-apa, yang penting Allah pasti sudah nyata. Gitu ulah suzonnya. Pokoknya mah belajar sekuat tenaga. Saya bukan ngomong gini karena udah bisa, tapi setelah 43 tahun usia sekarang terus ceramah kesana kemari ditafakuri, ya Allah, apakah yang saya lakukan ini kelak bakal menjadi peringan hisab saya atau justru ini akan memperberat hisab saya? Kenapa? Karena saya takut apa yang saya omongkan tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita benar-benar wala yusri ibadati rabbih, ada itu benar-benar. Dan kalau kita sudah lurus ke Allah, bakal sangat minimal kekecewaan. Jadi kalau Bapak beribadah sudah karena Allah, itu sangat minimal kekecewaan. Kenapa? Karena nggak mungkin Allah mengecewakan. Tapi kalau ibadah itu masih harapannya makhluk, pujian, penghargaan, penghormatan, itu kesisa sekali. Nih ceramah gini, kalau harapannya kau pakai jamaah, pasti pilih kata-kata yang memuji jamaah aja. Karena lamun tadi puji jamaah kayak bisa temenan deui, lamun temenan deui geus mau menang amplop deui kan gitu. Jadi undang ke masjid yang besar masuk banget. Jamaahnya banyak, meski itu dijemput dihargai, setiap orang siap, ayah waktu datang. Tapi begitu diundang ke masjid Al-Ikhlas, Liga, jamaahnya ini jadi kaki-kaki. Meski itu diberi amplop tipis bisa
kena di telepon deh Ustaz barang kosong udah sejadwal ada jadwal udah ujian kecil. Makanya para penceramah, para ustaz jangan merasa paling hebat. Boleh jadi yang pertama kali dilempar ke neraka para ustaz seperti apa? Sebab apa? Ngomongnya tidak pernah salah, ngomongnya tidak pernah tidak bagus, tapi aslinya kalau bicara pekerjaan atau aktivitas boleh jadi kita masih kalah oleh jemaah. Ayo, makanya saya ngajak cing semangat beramal soleh yang bukan Ramadan punya cing semangat dua penghilang perhatikan hati ketika beramal soleh. Orang kalau menayang mulai belok bukan karena Allah segera tarik lagi. Dan setan mah tidak akan pernah berhenti menggoda kita dari mulai kita mau bergerak ibadah sampai selesainya ibadah terus digoda oleh setan. Bapak dihalang-halangi ngaji, tengah halangan, irit, cek setan. Wah, orang mau putus asa, tunturkan bapak lupa ku setan. Nyampe di masjid, cek setan, baik sok cicing di masjid. Tapi ku saya digoda, kemacarana. Ustaz ceramah, biru ceramah. Tekan ini, Ustaz ngomong nama. Itu tadi digoda ku setan. Oh, ternyata ibu mah benar, duduk mendengarkan sampai musuh gini. Apakah setan berhenti menggoda ibu? Enggak. Dia rewasan tuh setan, mana mang busukna, sehingga dikalikan pikiran, ya Allah, ngarajitin roh itu sudah ulang, cepet begitu, asal bang mulia, tadi udah ke setan. Aduh, Bu, kalau mau jujur ya kita dengan amal-amal kita selama ini, kalau saya pribadi asli asa Allah lebih harapkan. Karena begitu meriksa tentang hati, kan kita yang lebih tahu dengan Allah. Kalau sholat masih jauh daripada khusyuk, sholat asar 7 menit, 8 menit, sama detik sih ingat Allah. Pada Allah teaki di sholat di zikri, dirikan sholat untuk mengingatku, itu udah jelas dari itu. Jadi mensolat mengingat Allah, ayo orang mensolat ingat karena sama, karena aduh ibu. Allah Akbar. Saat kami alhamdulillah. Baca kata Bismillahirrahmanirrahim. Bali mana pikiran segala hadir. Jadi ingat ke Allah. Pas takbir Allah. Itunya bar oh kayak inget di sholat ibu naon corona rek nantu itu bagi lu makanya inget itu sholat ya terus bu nah maka sebab itu ibu yang dirahmati Allah Ramadan tahun ini sekali lagi selain bapak ibu mengkhatamkan Quran berulang-ulang bagus kalau ditambah dengan belajar membaca terjemahan Al-Quran biar lebih paham. Kalau belum lancar bacaan Quran, gak usah khotam targetnya, tapi melancarkan bacaan Al-Quran. Jadi jangan sibuk ibadah teh lahiriah we udah mah aya khotam 10 kali, 6 kali, hari macana teh terkadang dibaca, terkadang henteu ditinggali Quran teh. Dan banyak orang yang lebih bangga itu bener kali khotam Ramadan ayeuna nama. Alhamdulillah kalau benar bacaannya, kalau benar niatnya insya Allah pahala. Tapi kalau sekarang hanya bangganya mungkin 6 karena orang lain 3. Lalu pertanyaannya untuk siapa itu 6 kali khatam kalau bacaannya tidak benar? Sedekah sekarang Ramadan Bapak Ibu bersedekah. Nah jangan hanya pikir besar kecil, keluarkan jaga keikhlasan. Kalau bisa besar dan ikhlas itu ideal. Tong aya bahasa kieu penting mau sedekah mah ikhlas bae leutik ge eta mah ciri pelit. Ayo mengharap Ustaz insyaallah sesuai kemampuan saya punya segini saya keluarkan doakan mudah-mudahan saya ikhlas kudu kitu ulah aya bahasa wios Ustaz leutik ge penting ikhlas mana tiba heula nepi ka eta geus kenceun teh 2000 we da ikhlasna 2000 ibu cingogo di toilet pom bensin ge geus 2000 ieu ka masjid di baheula kenceun 2000 karpet
listrik, cari AC 2.000 di bawah. Ibu cingongkol di toilet pom bensin 2.000 kemakai AC. Ya. Itu harus mahal. Maka ketika ibu beramal, selain memperhatikan kuantitas jumlah, juga bicara tentang kualitas keikhlasan. Maka kenapa kata Nabi ada seorang perempuan yang tidak ibadah tapi hanya ngasih minum seekor anjing, ketika meninggal kata Nabi ahlul jannah, ahli surga. Padahal bayangin ibadahnya sangat minimal, jarang bahkan buat minta tunas susila katanya. Tapi kenapa ketika meninggal masuk surga? Karena amalnya sampai kepada Allah. Bayangin satu amal yang ikhlas bisa mengalahkan puluhan bahkan ribuan jutaan amal yang tidak karena Allah. Makanya ini Ramadan itu ujian tersendiri bagi kita. Karena di sisi lain banyak orang yang semangat beramal soleh, alhamdulillah. Makanya masjid para rinu harus tuh, para rinu awal-awal. Sama 11 mulai kalau ya. Coba kalau sekarang orang karena Allah. Saya yakin Pak, kalau orang ibadah udah karena Allah, jangankan bicara 10 hari, 20 hari, Ramadan sudah selesai pun dia bakal istiqomah di masjidnya. Dia bakal istiqomah dalam ibadah. Kenapa? Kan yang ditujunya Allah. Kalau Ramadan ada Allah, berarti luar Ramadannya tetap ada Allah. Kalau Ramadan Allah kasih pahala, setelah Ramadan mereka kata enggak kasih pahala. Maka kalau orang tujuannya Allah, dia tidak akan pernah berhenti dalam mengabdi kepada Allah. Nah, jangan-jangan selama ini ibadah kita kenapa? Ada semangat, kadang kalau kayak mungkin salah satu yang menghentikan kita beribadah karena niat kita beribadah dulu. Mama, nah si ibu itu lebih berek, pandang balik di kiri, gadek, mana tadi karpet kaburan. Pak, jadi orang si bapak itu, di orang mana lagi kemarin aja temuan kaburan. Kita sebelumnya beramal soleh, tapi berhenti amal solehnya gara-gara orang itu tidak membalas pertanyaannya. Karena Allah kayak pekerjaan kita. Kalau karena Allah, kenapa kita berhenti berbuat baik? Ibu senyum karena siapa? Karena Allah. Kalau ibu senyum karena siapa? Jawab. Tembikin betul ya. Dia terek mati. Ibu senyum karena siapa? Karena Allah. Betul? Betul. Kalau ibu senyum karena Allah, lamun ibu senyum kata tetangga tersedih, ibu yang tetap sedih mah? Ibu tetap senyum. Itulah. Tapi ibu cekik itu ayam sedih sekali-kali beli. Ayam baru sedih, bukan kamu. Ayo Pak, Bapak urus istri harus karena Allah Pak. Istri mau baik, belum baik, urusan Allah. Urusan kita mah berbuat baik saja. Lihat Rasulullah, apakah pernah Rasulullah berubah dalam berdakwah gara-gara orang Mekah tidak menerima? Pernahkah Rasulullah kecewa gara-gara orang Mekah tidak mau memeluk Islam? Pernahkah Rasulullah mengajukan kepada Allah, ya Rob, saya pensiun dini 23 tahun dakwah. Pernah ada hadis dalil mengatakan? Gak ada. Sekalipun Abu Bakar, sekalipun orang-orang Quraisy membenci, sekalipun orang-orang Quraisy mengusir, tidak pernah Rasulullah berhenti berdakwah menyampaikan kebenaran. Makanya bagi kita perjuangan sangat berat ketika bicara tentang perang batin kita dalam melaksanakan ibadah. Ayo, makanya satu amal soleh, dua wala yusyrik bi ibadati rabbih. Kalau itu sudah bisa Bu ya, ketika beramal lillah, ketika melakukan sesuatu lillah, nanti akan ada ketenangan tersendiri, ada kebahagiaan tersendiri di saat Bapak itu. Dan orang yang sudah benar-benar karena Allah mampu, tidak ada kekhawatiran dalam hidupnya karena dia meyakini Allah Maha segala-galanya. Saya mau nanya, Bapak bersandar di dinding, menipu nyaratin dengan tiang dia bakal tenang nggak kira-kira? Bersandar di dinding ini kira-kira tenang nggak? Saya duduk di kursi ini Pak asli tenang. Tahu kenapa alasannya? Karena yakin dindingnya kuat.
Ya, so kamu disarang dia ngegeser nyaran temuan. Oh, bapak nyaran nih karena tembok hebat, tiba-tiba temboknya nyangking, mau nyerang. Artinya apa? Kenapa kita banyak ketakutan? Kenapa kita banyak kekecewaan? Karena sandaran kita belum Allah yang Maha Kuasa. Sandaran kita tuh masih banyaknya makhluk yang lemah. Ibu bersandar rezeki ke suami, apa yang akan terjadi? Pasti takut. Siun lamun suami mau atau suami mau. Takut. Kenapa? Ngebayangin lamun suami mau salah urus rumah apa budak sama segala macam. Makanya saya pernah menyampaikan kajian tentang ini. Tiba-tiba ada jamaah, Ustaz saya kemarin ngomong gitu ke istri. Ustaz jangan kudu minta dihampura, ke istri teh dan luar dosa suami. Saya rek tidur, minta dihampura ke istri, saya memang hampura. Bapak luar dosa kamu. Can bisa nyenangin mama, lu bisa membahagiakan mama. Maafin bapak. Tiba-tiba jawaban istrinya apa? Pak, kalau kemana wae ngomong. Ingat budak kermanunjukna. Motor calunas. Saya tanya, terus jawaban bapak kumaha? Ya jawaban saya, mah ada bapak yang lahir dari mawar. Kan coba tuh, suaminya minta maaf, salah enggak? Enggak, bahkan harus, karena pasti suami banyak dosa ke istri. Tiba-tiba suaminya minta maaf, jawabannya membawa cicilan motor. Kenapa coba? Karena istrinya ngebayangin mun suaminya minta dapura tuluy maon, kumaha motor cicilan anak. Sedangkan istrinya ibu rumah tangga, suaminya yang kerja. Berat bagi istri, baru ngebayangin. Kenapa coba? Karena istri meyakini yang memberi rezeki itu suami, bukan Allah. Coba kalau yakin rezeki itu Allah, suami itu hanya jadi jalan saat ini saja, di saat dia jadi suami kita. Kalau besok lusa dia pergi, kalau besok lusa dia wafat, apakah rezeki itu akan berhenti? Enggak, lamun berhenti kudu narana teh maraot ayeuna. Sama baru ngurus. Buktinya banyak janda malah jadi kaya gara-gara suaminya maut. Ayo menang warisan. Ya, ada yang ditakdirkan oleh Allah punya pasangan baru yang lebih kaya. Ada yang ditakdirkan Allah jadi bisa bisnis. Ada yang ditakdirkan oleh Allah anaknya pada sukses. Banyak tuh. Berarti yang ngasih rezeki ke ibu lain suami. Allah, hanya suami dijadikan jalan. Jadi mun suami nak teu aya berarti leungit jalanna. Apakah habis jalan? Selama hidup Allah bisa buka jalan-jalan yang lain. Makanya kalau suami ibu nurutkan sih gitu, minta dihampura mau tidur. Maafin bapak. Jawaban ibu sederhana, sama-sama. Mama juga minta maaf untuk jadi istri soleha. Emang mama udah siap mau encan. Adik bapak udah siap jingti heula. Cek ibu jing bapak udah siap mati heula. Oh tiba-tiba suaminya ngomong, mama udah siap bapak mau mati heula. Makanya jadi sieun. Justru mama masih belum bapak mau balik deui. Asal bapak balik deui masih. Lain gitu mama, pan mama teh ibu rumah tangga. Bapak nyari nafkah. Mun bapak mau saha lumayan budak sekolah, saha nyicilan motor, saha memberikan rumah. Jawab bu ibu dengan penuh keyakinan dari hati yang paling dalam. Insya Allah Pak, Allah. Cek suamina bapak kayak apa? Mah rezeki dari Allah, tapi udah syariat, udah ikhtiar. Jawab bu ibu, insya Allah Pak, mama ibu bapak mau mereka ikhtiar deui. Pasti pikirna kawin deui. Cantang tupayu bu. Namun ikhtiarna jemput rezeki kayak tadi. Ada yang bisnis, ada yang dagang, ada yang kerja macam-macam. Ketika kondisinya sudah mengharuskan dia bekerja. Sekarang aja banyak istri yang merasa tidak bisa apa-apa karena merasa ada suami sebagai sandaran. Tapi begitu sandarannya diambil oleh Allah, Allah kasih sandaran tadi.
Makanya cek ibu tenang Pak, bapak kesawat mama gerek ikhtiar naon mama kalau dari cantang tua yang bersaing Pak, tapi mama ikhtiar erek usaha menundangkan pun erek kerja main bismillah dan rezeki mati Gusti Allah. Tenang kan Bapak sekarang menyandarkan rezeki Bapak ke tempat kerja, Bapak stres nah mau diberi pandemi Pak. Lawan barang aduh banyak orang teh lupa we tiap poe. Padahal aslina rezeki mah teu bisa dihalangan ku pandemi. Nu eureun teh gaji, Pak. Rezeki mah teu eureun. Nah selama ieu baru stres teh gara-gara gaji. Padahal gaji jeung rezeki beda pisan. Gaji mah make slip, make stroke. Rezeki mah teu make stroke. Alah kok bawa stroke gara-gara ningali slip gaji. Gaji mah Pak aya tanggalna, rezeki mah teu make tanggal. Gaji mah kudu jelas digawena, rezeki mah ku Allah we dibagikeun. Makanya urang 2 tahun pandemi, 2 tahun puntennya saya tidak tauhid, 2 tahun tutup. Anak sekolah diulang-ulangkan, aktivitas nyaris sepi, tamu kadete 2 tahun Pak. Tapi alhamdulillah santri dan tauhid sampai hadir. Ini membuktikan bahwa rezeki mah lain bisa dihalangan ku pandemi ku Gusti Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, orang negara agensi sok sami kan pandeminya 2 tahun kemarin terus atau dia pas setengah bulan. Ya, sami ibu banyak suami ibu yang WFH di rumah. Anu biasa nama hese bapak ijen ibu, kamari mah baru seueur bapak ijen urang Pak. Sampai anu nanya pembantu kira bapak sudah gawe, coba diseliur ningali urang. Asana mah Pak irahan libur, pan itu nanya asana. Iya bapak gawe awe di imah, bapak hayu di gawe. Anak urang biasa mah Pak kapan main, Pak kapan main. Ayeuna mah Pak geus nengkeun ningali urang. 2 tahun kita sama, ibu bapak berhenti pekerjaan. Tapi pertanyaan saya, ibu yang punya mobilnya masih keisi bensin? Motor masih dipakai? Itu gambaran Pak, rezeki mah masih ada jaminan nanti Gusti Allah. Lamun urang mengka regensi tiba-tiba atau turun ke anak mobil nanti didorong. Naon ku didorong? Bawa bensin Ustaz teu beuri. Motor teu ditarumpakan. Enggak. Kompornya lama. Beras dinanak jadi nasi, lauk ala rasa. Itu kan gambaran rezeki Allah lain pandemi. Dan ini sekali lagi modal terpenting dalam hidup kita. Jadi modal terpenting dalam hidup kita mah keyakinan kepada Allah. Ya. Makanya kesimpulan nanti sore hari ini karena azan maghrib akan berkumandang 24-15 menit. Kesimpulan bagi saya, marilah ibu-ibu Ramadan tahun ini menjadi salah satu momentum bagi saya, bagi bapak dan ibu untuk menambah keyakinan kepada Allah. Salah satu caranya dengan apa? Memperbanyak amal soleh yang dilandasi keikhlasan. Dan bismillah, kalau melakukan amal soleh kecil ikhlas. Ibu nggak bantu suami atau ibu melayani suami, dan jangan banyak pikiran apa-apa kecuali saya ingin ikhlas melayani suami saya. Bapak sekarang capek pergi kerja pulang malam, dan satu niatnya saya ingin ibadah kepada Allah, salah satunya lewat keluarga saya. Itu sok jadi ringan. Nggak berat yang menggulukan Allah macam itu kan harapan makhluk. Gawe yang dipuji, gawe yang dihormati pasti capek karena belum tentu ada yang menghormati. Ibu dan kalau bukan karena Allah kayak kan disebut cantik, kan jadi apa yang disebut gelis. Beres? Ayolah, makanya kesimpulannya di hari ini sama-sama saya belajar, ibu belajar gimana caranya ibadah kita sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, kita bisa sampaikan